Sobat sekalian, sebaik-baik masalah, baik itu besar, kalau masalah itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita yang sementara dan akhirat yang selamanya. Tapi seburuk-buruknya masalah, kalau kita punya masalah meskipun kecil, tetapi kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah seburuk-buruk masalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, jumpa lagi di channel Munjari Media. Saya berdoa semoga semua sahabat sekalian pada hari ini Allah berikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Sobat sekalian, melanjutkan pembahasan tentang sholat beberapa waktu yang lalu. Bagaimana di awal dulu kita membahas tentang sholat bisa menyelesaikan masalah, memang iya, dan itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Maka inilah pentingnya kita untuk menjaga sebuah keimanan yang telah Allah berikan kepada kita. Maknanya bagaimana? Maknanya adalah kita beriman kepada Allah dan Rasulullah, berarti kita percaya dengan semua firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Percaya bahwa apa yang dikabarkan Allah, apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti dan pasti akan terjadi, dan kepastiannya melebihi kenyataan yang ada. Kalau dikatakan bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lebih baik daripada sholat sendirian, ada yang mengatakan 25 kebaikan atau 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat, maka kebaikan itu suatu saat pasti Allah akan tampakkan kepada kita di alam yang berbeda. Di dunia pun juga akan kita rasakan manfaatnya. Oke sobat sekalian, sebenarnya saya hanya ingin sharing saja ya, bagaimana ya beberapa teman-teman yang menginsahkan ketika mereka punya masalah itu diselesaikan dengan sholat. Apakah cukup dengan sholat? Sebenarnya tidak, tapi sholat adalah sebagai pintu utama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan apa yang harus saya lakukan atau cara apa yang harus saya tempuh untuk menyelesaikan masalah kehidupan saya ini. Kita bisa lihat di surat Al-Baqarah 153 ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan nabinya untuk mencari pertolongan dengan sabar dan sholat. Artinya sobat sekalian, kalau kita hanya mengandalkan akal kita saja atau mengandalkan harta yang kita punya untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka kehidupan kita akan jadi sempit, bahkan lebih banyak ke stres kayaknya. Maka inilah pentingnya kita mempercayai semua firman-firman Allah dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dengan sholat bisa menyelesaikan masalah, ya sudah sepatutnya kita coba ketika kita punya masalah apa saja ya, karena memang kehidupan manusia itu masalahnya itu berbagai macam ya. Solusinya sama, jalannya memang yang berbeda, yaitu sholat dulu, memohon petunjuk kepada Allah. Itu tadi, jalan apa yang harus saya tempuh, karena segala kekuatan, daya dan upaya itu hanya milik Allah. Kita itu nggak punya daya apa-apa. Sekali lagi, kekuatan yang ada dalam diri kita ini kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berfungsi dengan baik ya, tidak bisa maksimal manfaatnya. Contoh saja ketika kita sakit ya, mungkin kita banyak uang, banyak duit untuk berobat, bisa juga sampai ke Singapura untuk mencari obat, tapi tidak selalu sobat sekalian uang itu bisa menyelesaikan masalah atau untuk membeli kesehatan. Maka kesehatan ini adalah harga yang mahal bagi kita umat manusia setelah nikmat-nikmat kebendaan ya.
Apapun yang kita miliki, kalau kita lagi sakit, maka seluruh harta benda yang kita miliki ini akan kita jual untuk menebus kesembuhan supaya segera sehat kembali. Maka bagaimana kalau dalam kondisi sakit, dalam kondisi punya masalah, ini kita ingat terlebih dulu kepada Allah. Sebenarnya sudah Ustadz, sudah ingat kepada Allah, tapi untuk menggerakkan badan ini yang terlalu berat, bahkan kita tidak mampu. Dan inilah memang masalahnya. Maknanya kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah beriman kepada Rasulullah, tetapi kenapa kita tidak bisa bergerak untuk melaksanakan perintahnya, bahkan solusi yang ditawarkan Allah dan Rasulnya. Ini masalahnya yang memang kita perlu meminta pertolongannya, ya, minta pertolongan kepada Allah. Maka dalam sholat itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Nah, maka pertolongan Allah ini perlu dan sangat kita butuhkan dalam setiap saat dan keadaan. Sobat sekalian, yakinlah ya bahwa apa-apa yang berkaitan dengan agama itu tidak disia-siakan oleh Allah. Dalam setiap perintah agama itu semua ada keutamaannya. Kita lihat saja, ketika Allah memerintahkan kita untuk wudhu, Rasulullah menyampaikan bahwa dalam wudhu itu ada keutamaannya. Maka makruh hukumnya kalau selesai wudhu kemudian kita usap dengan handuk itu, karena dari setiap tetesan air wudhu, ya, dari setiap tetesan air wudhu Allah jadikan malaikat-malaikat yang mendoakan kita, meminta ampunan untuk kita. Ya. Bagi kita yang laki-laki, kalau kita menunaikan atau mendirikan sholat di masjid dalam posisi berjalan dari rumah menuju masjid, itu juga tidak Allah sia-siakan. Setiap langkah kaki, nah kalau kita wudhu di rumah kemudian menuju masjid, maka langkah-langkah itu dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Satu langkah dihitung dengan kebaikan, dihapus satu keburukan, diangkat satu derajat. Begitu banyaknya fadilah dalam setiap amal agama. Ini baru jalannya saja. Terus kalau kita sudah di dalam masjid, kemudian kalau kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu ada pahalanya sendiri. Kita nunggu sholat fardu, menunggu iqomah dikumandangkan, ya, itu sama dengan sholat. Dalam keadaan menunggu itu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengirim malaikat-malaikat yang memohonkan ampun untuk kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu adalah doa malaikat bagi orang-orang yang menunggu sholat di dalam masjid. Ini belum sholatnya yang fardu ini. Maka sobat sekalian, ini memang perlu kita melawan hawa nafsu dalam diri kita. Ya, memang sholat itu sepertinya mudah, ya, nggak perlu modal besar. Tetapi untuk melawan hawa nafsu rasa malas dalam diri kita ini perlu pengorbanan besar, perlu mujahadah besar. Apa yang harus kita korbankan? Kesenangan kita, ya. Kesenangan dunia yang sementara ini kita korbankan sejenak lah, ya. Mungkin kita sedang bekerja, asik dengan pekerjaannya, kita tinggalkan sejenak saja. Kita sedang asik, mungkin sedang main game atau lagi lihat, ya, utak-utak pekerjaan di depan komputer, kita tinggal sejenak lah, ya, untuk memenuhi panggilan Allah. Karena dalam kumandang adzan, ya, setelah kalimat hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Kemenangan apa? Satu kemenangan saat kita bisa mengalahkan iblis dan bala tentara yang menghalangi kita. Dan kemenangan-kemenangan yang lain, mungkin hajat kita yang saat itu belum tertunaikan, setelah kita memenuhi panggilan Allah, kemudian mendirikan sholat fardu dengan berjamaah, kemudian setelah sholat kita berdoa, meminta petunjuknya bagaimana agar setiap permasalahan yang ada dalam diri kita ini Allah tolong. Sobat sekalian, sebaik-baik masalah, baik itu besar, kalau masalah itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita yang sementara
dan akhirat yang selamanya. Tapi seburuk-buruknya masalah, kalau kita punya masalah meskipun kecil, tetapi kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah seburuk-buruk masalah, maka akan menjadi penyakit dalam diri kita. Nah, oke sobat sekalian, ini hanya sharing saja ya, terserahlah ya bagaimana sobat sekalian menilai. Yang jelas ini adalah beberapa pengalaman teman-teman juga ya, mungkin bisalah berbagi di kolom komentar bagaimana kalau punya masalah ini datang ke masjid, datang kepada Allah dengan mendirikan sholat. Setelah sholat fardu mungkin bisa kita tunaikan sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya. Oke sobat sekalian, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi